Sobat Tani, ini adalah contoh dari tanaman jambu kristal yang sudah kita pangkas. Ini lihat dari hasil pemangkasan ini ya, di ujung-ujungnya akan muncul bunga dan buah. Ini lihat bekas pemangkasan. Nah, jadi tanaman jambu kristal ini Sobat Tani, kalau tidak kita pangkas seperti ini, jadi daunnya kita biarkan dia memanjang, dia tidak akan menghasilkan buah dan bunga. Walaupun menghasilkan buah dan bunga juga jumlahnya sedikit. Maka tanaman jambu kristal ini membutuhkan pemangkasan. Nih, Sobat Tani bisa lihat jumlahnya banyak sekali. Nanti saya akan juga memperlihatkan jambu kristal yang tidak kita pangkas. Jadi kita biarkan aja dia tumbuh secara alami tanpa dilakukan pemangkasan. Nah, kita lihat perbedaan dari buahnya. Ini kita pangkas sekitar 2,5 bulan yang lalu. Ini sudah menghasilkan buah seperti ini. Ya, Sobat Tani bisa lihat nih buahnya. Hampir di setiap ujung hasil pemangkasan itu menghasilkan buah. Nih, buah semua. Tapi saya juga pernah dikomentari pada episode sebelumnya, saya melakukan pemangkasan karena pemangkasannya terlalu banyak menurut mereka. Itu dianggapnya saya membonsai tanaman jambu kristal ini. Jadi memang kalau kita melakukan pemangkasannya kan harus selektif. Kita pilih tunas-tunas air, cabang-cabang yang sudah tua, cabang-cabang yang tidak produktif kita buang. Nah, jadi memang agak mirip-mirip seperti membonsai tanaman. Tapi tentu berbeda tujuannya dengan kalau membonsai tanaman kita ingin menghasilkan tajuk yang rimbun. Tapi kalau jambu kristal ini tujuan pemangkasannya bukan untuk menghasilkan tajuk yang rimbun, tapi untuk menghasilkan buah dari tanaman jambu kristal. Nah, mari kita lihat Sobat Tani contoh jambu kristal lainnya yang tidak kita lakukan pemangkasan. Jadi Sobat Tani bisa melihat gimana perbedaannya. Mari kita ke bawah. Selamat pagi para Sobat Tani. Pagi ini saya akan mengajak para Sobat Tani memperlihatkan contoh tanaman jambu kristal. Ada yang dipangkas, ada yang tidak dipangkas. Jadi beberapa contoh tanaman jambu kristal yang sama sekali tidak dipangkas saya perlihatkan pada para Sobat Tani nanti. Jadi bagaimana pertumbuhannya. Dan juga saya memperlihatkan contoh tanaman jambu kristal yang sudah kita pangkas. Bagaimana jumlah buahnya yang sangat banyak dan produktif. Sebab pada YouTube sebelumnya saya sudah beberapa kali itu menampilkan pemangkasan pada tanaman jambu kristal ini. Tapi di kolom komen beberapa dari penonton itu berkomentar bahwa yang pemangkasan yang saya lakukan itu tidak baik karena menurut dia itu membonsai. Tapi tujuan kita membonsai dengan memangkas jambu kristal itu sama kali berbeda para Sobat Tani. Kalau kita bikin bonsai itu tujuannya untuk percabangan-percabangan yang lebih banyak dan rapat sehingga bonsainya berbentuk bagus. Tapi kalau jambu kristal ini kita bonsai, kita pangkas itu bukan untuk menjadi bonsai tapi untuk menciptakan cabang-cabang produktif sehingga tanaman jambu kristal kita ini berbuah. Saya akan contohkan pemangkasan tanaman jambu kristal ini. Saya ulang lagi seperti pada video sebelumnya. Kita mulai dari para Sobat Tani, kita bersihkan dulu tunas-tunas air yang tidak produktif. Ini seperti ini. Ini tunas air yang tidak produktif dan membayang. Nah, ini kita buang.
Kalau kita biarkan, dia hanya akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Jadi cabang-cabang silang menyilang ini kita buang di bagian dalam. Nah, nih. Jadi sobat tani, jangan sayang juga membuang cabang-cabang ini, terutama cabang-cabang yang saling silang menyilang. Nah, ini contohnya sobat tani. Ini kan menyilang ke dalam, ini dibuang. Nah, ini juga contoh ini. Ini tunas kecil. Jadi walaupun dia menghasilkan buah, buahnya juga kecil, jadi tidak produktif. Jadi grade buahnya berbeda. Ini dibuang semua. Nih ke dalam. Nih. Kita bersihkan. Tunas-tunas air. Nah, ini tempat tadi bisa lihat. Nih. Nih. Nih, ini kan silangnya menyilang ke dalam. Buang. Nih. Sini lagi. Nih. Menyilang ke dalam. Nih. Ini tunas cabang yang kecil. Jadi kita usahakan para sobat tani, buah ini tumbuh bukan di cabang kecil seperti ini. Jadi kalau dia tumbuh di cabang kecil seperti ini, buahnya akan kecil. Jadi kita usahakan dia tumbuh di cabang yang besar supaya buahnya besar. Usahakan ya minimal 3 sekilo. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini juga cabang-cabang yang menjuntai ke bawah ini kita buang. Nah, jadi setelah cabang-cabang tunas airnya habis, para sobat tani, ini sobat tani, tadi kita kan sudah memangkas tunas-tunas cabang-cabang tunas air yang ada di dalam, yang saling silang menyilang. Ini sudah kita bersihkan semua. Ya, sudah habis. Jadi tidak ada lagi cabang yang saling silang menyilang di dalam. Nah, selanjutnya kita pangkas ini tunas ini. Tunas ini kalau tidak kita potong, ini akan tetap memanjang. Nah, jadi tunas-tunas inilah kita potong kira-kira. Nah, karena ini sudah terlalu panjang, ini sudah hampir 1 meter. Jadi kita pangkaslah kira-kira 4 atau 5 buku. Nah, ya. Seperti ini. Saya akan perlihatkan. Nah, ini panjang kan, kita potong semua. Nah, nanti dari hasil pemangkasan kita ini akan terbentuk bunga dan buah. Ini dipotong semua nih para sobat tadi. Nih. Nih. Nah, kalau pada kegiatan membonsai tanaman, itu kalau kita membonsai tanaman khususnya bunga, itu yang tunas-tunas di dalam yang saling silang menyilang kan tidak kita buang, karena kita ingin membentuk tajuk. Tapi pada tanaman jambu ini tidak seperti itu. Ya, kita bukan untuk menciptakan tanaman kita menjadi rimbun, tapi kita untuk menciptakan cabang-cabang yang produktif, menghasilkan buah. Nah, jadi cabang yang kecil kayak ini kita buang nih. Jadi walaupun dia menghasilkan buah, cabang kecil ini buahnya akan kecil.
di sana. Nah, sobat tani, ini sudah lihat contoh tanaman jambu kristal yang tadi rimbun, sudah kita pangkas dan bentuknya seperti ini. Nah, insya Allah ini dalam waktu sekitar 2 minggu itu akan bermunculan bunga-bunga dan akan menghasilkan buah yang besar. Nah, karena ini kan tunas cabangnya kan gede-gede, besar-besar ini, maka buahnya nanti juga akan besar-besar. Demikianlah para sobat tani, semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi para sobat tani dalam membudidayakan tanaman jambu kristal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Salam Tani Indonesia.